Selamat malam, salam Aja Talks. Sebelum saya memulai konten ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe my channel agar saya makin semangat dalam membuat konten Aja Talks tentang F1. Saya akan mengulas F1 di GP Belgia. Meskipun Verstappen mendapat grid penalti, tapi semangat juangnya membuat Verstappen berhasil comeback dengan memenangkan balapan ini. Oke, langsung saja kita ulas hasilnya dulu. Pada balapan ini, Max Verstappen keluar sebagai pemenang dan Sergio Perez finish kedua, membuat Red Bull finish 1-2 dalam balapan ini. Carlos Sainz finish ketiga, diikuti George Russell keempat, Fernando Alonso kelima, Charles Leclerc harusnya finish kelima, tetapi dia mendapat penalti 5 detik karena ngebut di pit lane, membuat ia hanya bisa finish ke-6. Dilanjutkan Ocon ke-7, Vettel ke-8, Gasly ke-9, dan Alexander Albon melengkapi 10 besar. Di luar 10 besar ada Lance Stroll, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Guan Yu Zhou, Daniel Ricciardo, duo Haas yakni Kevin Magnussen dan Mick Schumacher, dan diakhiri dengan Nicolas Latifi. Yang DNF dalam papan ini ada Valtteri Bottas dan Lewis Hamilton karena keduanya ditabrak pembalap lain. Bottas ditabrak Latifi, sedangkan Hamilton ditabrak Alonso saat start. Dan sekarang, kita menuju jalannya balap. Pada balapan ini, Carlos Sainz langsung melesat di depan setelah tikungan last source. Sergio Perez start buruk sehingga ia turun jadi peringkat kelima, di belakang Alonso dan duo Mercedes. Tiba-tiba di tikungan Les Combes, Hamilton dan Alonso bertabrakan sehingga pembalap Inggris itu harus out dari balapan ini. Saat balapan masuk lap kedua, terjadi tabrakan lagi di tikungan yang sama. Kali ini Latifi spin sehingga membuat Bottas ditabrak dari samping sehingga ia harus out dari balapan ini. DNF Bottas ini menjadikan kado ultah terburuk bagi pembalap Finlandia itu mengingat ia berusia 33 tahun dalam balapan ini. Spinnya Valtteri Bottas setelah ditabrak Latifi membuat ia tersangkut di gravel sehingga safety car dikerahkan dalam balapan ini selama 3 lap. Di start pada lap kelima, Sainz masih memimpin di depan Perez, Russell, Alonso, Vettel, Ricciardo, Albon, Verstappen, Stroll, dan Magnussen. 4 lap setelah restart, Verstappen makin melesat dan dia berada di 3 besar setelah menyalip George Russell. Di lap ke-12, Carlos Sainz masuk pit untuk ban medium, sehingga ia sementara berada di peringkat ke-6 di belakang Ricciardo. Verstappen menyalip Sergio Perez sehingga ia memimpin balapan ini. 3 lap kemudian, giliran Red Bull yang masuk pit yakni Sergio Perez dengan ban medium dan Verstappen di lap selanjutnya dengan ban yang sama. Pada lap ke-18, Verstappen berhasil menyalip Carlos Sainz sehingga ia memimpin balapan ini. Menjelang pertengahan balapan atau tepatnya pada lap ke-21, Sergio Perez berhasil menyalip Carlos Sainz di belakang yang sama saat Verstappen menyalip Sainz sehingga Red Bull 1-2 dalam balapan ini. 13 lap kemudian, di lap ke-35, terjadi battle antara 3 tim papan tengah, yakni AlphaTauri, Aston Martin, dan Alpine. Gasly, Vettel, dan Ocon saling battle di Camel Strike, sehingga Ocon memenangkan battle tersebut. Aksi salib menyalip untuk 3 pembalap ini mengingatkan saya saat GP Belgia 22 tahun lalu, di mana Hakkinen dan Schumacher saling battle dan satu mobil saat itu, Ricardo Zonta yang mengemudikan mobil bar, berada di papan bawah sehingga Hakkinen mendapat keuntungan dari tim papan bawah itu dan memimpin balapan ini setelah menyalip Michael Schumacher. Max Verstappen berhasil memenangkan balapan ini setelah comeback dari grid ke-14 karena grid penalti ini. Disusul Sergio Perez kedua dan Carlos Sainz ketiga. Balapan ini adalah kemenangan ke-29 bagi Max Verstappen dalam karirnya. Oke, itu saja ulasan F1 GP Belgia dari saya. Verstappen ini pace-nya sangat bagus dalam balapan ini, meski harus start ke-14. Sedangkan Perez juga turut bekerja sama dalam 1-2 untuk Red Bull pada balapan ini. Tetapi kecewa buat Leclerc karena dia ngebut di pit, berujung gagal finish di 5 besar. 2 penalti sama akhir pekan untuk Charles Leclerc. Sedangkan Hamilton kembali bernasib sial sehingga Orange Army senang melihatnya. DNF saat start karena ditabrak Alonso sehingga ia mengalami kerusakan di bagian samping kanan dan sehingga Hamilton seperti Heikki Kovalainen ketika GP Singapura 2010
Ketika itu ia menjadi petugas pemadam kebakaran dadakan dengan meminta sebuah alat semprot untuk memadamkan api. Dan Valtteri Bottas sangat kecewa besar, lebih kecewa lagi dari Lewis Hamilton, karena hari ulang tahunnya dirusak Nico Latifi di lap kedua, sehingga ia tersangkut di gravel dan ia DNF dalam balapan ini. Dan sampai ketemu di GP Belanda pada tanggal 4 September nanti, karena ini adalah balapan tuan rumah bagi Max Verstappen. Semoga Verstappen menang dalam balapan ini. Kita lihat minggu nanti balapan di GP Belanda seperti apa. Thank you for watching.